Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada kultum siang hari ini saya akan menyampaikan firman Allah yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Saya menyampaikan firman Allah Al-Ahzab ayat 56 diilhami di satu hari ada pertanyaan dari pengajian di tempat kami yang bertanya begini, Ustadz, apa ada orang Muslim itu yang tidak suka dengan sholawat? Pertanyaannya menganeh-aneh. Apa ada orang Islam kok tidak suka kepada sholawat? Waktu itu saya jawab dengan sederhana, tidak ada orang Muslim, orang Islam yang tidak suka dengan sholawat. Orang Muslim yang sholat dengan baik itu setiap hari pasti bersholawat. Coba perhatikan ketika orang sedang sholat di tahiyat akhir, tahiyat awal, orang pasti membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila akhirih. Itu menunjukkan bahwa siapapun orangnya yang beragama Islam, kalau dia menjalankan ibadah sholat, pasti dia bersolawat. Kalau dia tidak sholat atau tidak pernah sholat, berarti dia tidak pernah sholawat. Jadi orang Muslim yang tidak suka sholawat, itu orang Muslim yang tidak sholat. Saya jawab begitu, dia sedikit agak heran. Mungkin hatinya baru menyadari, oh iya ya, kalau orang Islam itu pasti dia bersolawat kepada Rasulullah. Mungkin dia mendengar berita-berita atau cerita yang di antara kita katanya tidak suka sholawat. Perlu saya sampaikan dalam hal tersebut, Al-Ahzab ayat 56 mengatakan, Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Kemudian firman berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Di sini yang bisa kita buat catatan bahwa Allah saja bersolawat kepada Nabi. Mosok kita tidak bersolawat?
Begitu juga para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Solawat Allah kepada Nabi Allah adalah memberi rahmat. Sedangkan malaikat Allah mendoakan. Sedangkan solawat kita apa? Solawat kita memohonkan ampunan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini menunjukkan bahwa membaca solawat diajarkan oleh Allah kepada kita dan umat yang beragama, yang beriman kepada Allah. Allah meminta kepada mereka untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali hadis yang mengajarkan kepada kita untuk membaca solawat. Rasulullah mengajari kepada kita, aksiru minas solati, perbanyaklah membaca solawat kepada saya. Dalam hadis tersebut, yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Di hari Jumat, Rasulullah mengajari kepada kita untuk membaca solawat sebanyak-banyaknya. Ada ulama, Imam Al-Ghazali, mengajarkan kepada santri-santri mereka untuk membaca solawat setiap hari Selasa, hari seperti ini, yaitu membaca solawat sebanyak 1000 kali. Itu ulama mengajari kepada umatnya seperti itu. Banyak, tidak ada batasannya. Terserah kepada kita, mau membaca berapa terserah. Tapi Imam Al-Ghazali memberi kepada muridnya jumlah yang jumlahnya 1000 kali setiap hari Selasa. Kemudian tentang sholawat lagi, Rasulullah mengajarkan, man sholla alayya min ummati, dari apabila ada umatku yang bersolawat kepada beliau, maka akan ditulis oleh Allah buatnya 10 kebaikan, wa mukhiyat, dan dihapuskan oleh Allah buatnya 10 kejelekan. Berarti ada pahala yang akan diperoleh kepada orang yang mau membaca sholawat, yaitu diberi kepadanya 10 kebaikan dan dihapus oleh Allah 10 kejelekan. Itulah ajaran sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan di pesantren itu membaca, apabila Nabi Muhammad disebut, mereka serentak, mereka dengan spontan mengatakan sholli ala Muhammad. Kata hadis Rasul yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, al-bakhil man dzukirtu indahu, yang dinamakan orang bakhil apabila nama Rasulullah disebut untuknya, falam yusolli alayya, tidak mau sholawat kepada, tidak mau membaca sholawat kepada Rasulullah. Jadi kalau Nabi, nama Rasul, nama Muhammad disebut, maka dia akan dikatakan bakhil kalau dia tidak mau menyebut atau bersolawat kepada Rasulullah. Dunia pesantren sudah terbiasa melakukan hal tersebut karena mereka tidak ingin dikatakan orang yang bakhil. Orang bakhil, kata Rasulullah,
apabila disebut namanya dan tidak mau bersolawat. Jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu tidaklah benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada orang mukmin muslim yang tidak suka dengan solawat. Allah saja memberi solawat kepada Rasul dan pada nabi-nabinya, begitu juga para malaikat. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu alan nabi, dan dikatakan di situ kita diminta untuk bersolawat, mendoakan kepada Nabi, memintakan ampunan, dan Allah memberi kepadanya rahmat, dan malaikat mendoakan kepada nabi-nabi Allah. Sekali lagi, jangan sampai di dalam hati dan pikiran kita terbetik kecil apapun ada orang mukmin muslim yang tidak suka bersolawat. Semuanya pasti mencintai solawat, dan bahkan setiap hari dia membaca solawat. Setiap kali sholat 4 rakaat pasti dia membaca solawat 2 kali. Kalau sehari dia sholat, berapa kali yang dia baca? Plus apabila dia sholat sunat, maka semakin banyak sholawat yang dia baca. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kultum siang hari ini, dengan satu harapan, mudah-mudahan jangan ada di dalam hati dan pikiran kita pikiran yang mengatakan ada seorang mukmin muslim yang tidak suka bersolawat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.